Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Majo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro. Kalau Pak Jokowi berbeda, kembalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata. Gitu. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai? Gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu yang nggak pakai kacamata masih jelas. Kemudian beberapa tahun kemudian saya itu ke Kota Solo. Kota Solo itu ke Loji Gandrung pada saat beliau jadi wali kota. Nah, itu saya duduk berdua begini di belakang di Loji Gandrung itu. Kemudian ada anak putranya beliau itu keluar. Nah, ternyata itu ya Gibran itu. Terus saya dikenalin pada saat itu Gibran itu baru lulus dari Singapura. Umurnya itu 22 tahun. Saya juga kaget, wah umur 22 tahun udah lulus. Cepat di S1 di Singapura. Karena saya waktu lulus itu dulu itu usia saya 24. Nah, kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Viral di aplikasi YouTube, Andi Pramaria, seorang yang mengaku teman kuliah Joko Widodo muncul dalam salah satu podcast di channel YouTube. Namun alih-alih menguatkan keaslian Jokowi yang sedang berpolemik, Andi Pramaria justru membuat pernyataan-pernyataan kontroversi yang berbeda dengan keterangan dari Joko Widodo sendiri. Apa saja pernyataan Andi Pramaria yang mengundang tanda tanya yang semakin membuat misteri keabsahan ijazah UGM Joko Widodo semakin sulit diungkap? Kontroversi yang pertama adalah soal kacamata Joko Widodo. Menurut penuturan Andi Pramaria, Jokowi pernah bercerita pada dirinya bahwa dulu Jokowi pernah memakai kacamata, namun secara misterius, penglihatan Jokowi mendadak pulih, tidak lagi tergantung pada kacamata. Menurut penuturan Andi Pramaria, proses penyebab Jokowi tiba-tiba bisa membaca tanpa memakai kacamata, terjadi secara tiba-tiba tanpa perlakuan apapun. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai? Gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu yang nggak pakai kacamata masih jelas. Ya, saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu yang nggak pakai kacamata masih jelas. Pernyataan ini berbeda dengan keterangan wartawan saat diizinkan melihat ijazah Jokowi. Jokowi bercerita bagaimana proses dirinya bisa sembuh dari ketergantungan kacamata. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu. Kata-katanya seperti apa, Mas Arya? Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata, bilangnya begitu. Terus beliau menjalani pengobatan mata, terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata, bilangnya begitu. Kepada Andi Pramaria, Jokowi bercerita bahwa matanya sembuh dan pulih kembali secara tiba-tiba tanpa perlakuan apapun. Namun kepada wartawan, Jokowi menceritakan hal yang berbeda. Matanya sembuh setelah melalui proses pengobatan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Jokowi lupa hingga menceritakan hal yang berbeda pada orang lain? Ataukah salah satu dari penutur, entah Andi Pramaria atau wartawan yang salah mengutip kata-kata Jokowi? Namun satu hal yang pasti, bahwa kacamata yang dikenakan Jokowi bukan kacamata perhiasan, kacamata yang digunakan adalah kacamata minus, sebagaimana dituturkan wartawan lain yang juga hadir pada saat Jokowi rilis ijazahnya. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April, Jokowi menjelaskan bahwa dulu matanya minus. Kemudian, kacamata tersebut pecah dan ia tidak mampu membeli lagi. Namun Jokowi tidak menjelaskan secara detail soal berapa minusnya dan kapan pecah.
Apakah mungkin mata minus bisa sembuh tanpa pengobatan? Artificial Intelligence atau AI menjelaskan. Tidak, orang yang memakai kacamata minus tidak bisa sembuh tanpa pengobatan. Mata minus atau miopia adalah kelainan refraksi mata yang tidak bisa disembuhkan secara alami. Kacamata hanya berfungsi untuk mengoreksi penglihatan saat dipakai, tetapi tidak dapat menghilangkan atau menyembuhkan mata minus. Silahkan simpulkan sendiri siapa yang memberikan keterangan tidak benar, alias abal-abal. Kontroversi kedua adalah Andi Pramaria menyebut Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik Jokowi, bukan dosen pembimbing skripsi. Nah, kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kosmajo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro, almarhum. Pernyataan ini juga berbeda dengan pernyataan Jokowi sendiri 7 tahun silam. Jokowi menyebut, Kasmujo adalah dosen pembimbing yang galak. Namun Jokowi berterima kasih karena berkat bimbingan Kasmujo, Jokowi bisa menyelesaikan skripsinya. Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Panjang lebar Jokowi bercerita bagaimana konon, katanya, susahnya menyusun skripsi di bawah bimbingan Kasmujo. Dikonsultasikan, namun ditolak berkali-kali. Seorang mahasiswa yang pernah menyusun skripsi, rasanya mustahil lupa bagaimana suka dan dukanya menyusun skripsi, terlebih lagi momen-momen audiensi dengan dosen pembimbing. Adalah sebuah kebohongan besar, jika seorang mahasiswa bisa lupa siapa dosen pembimbing skripsinya. Namun demikian, walau Jokowi mengakui Kasmujo sebagai dosen pembimbing, namun fakta yang dibongkar Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang melihat sendiri skripsi Joko Widodo di UGM, nama Kasmujo ternyata sama sekali tidak dicantumkan di ijazah Jokowi, baik di lembar pengesahan maupun lembaran persembahan ucapan terima kasih. Bagaimana mungkin seorang Jokowi yang mengaku bolak-balik konsultasi ke dosen pembimbing skripsi, konsultasikan sebuah dokumen skripsi yang tidak mencantumkan nama dosen pembimbing, baik dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi di lembar persembahan ucapan terima kasih? Siapa yang mencoba menyembunyikan fakta sebenarnya, Jokowi atau sahabatnya Andi Pramaria, atau justru dua-duanya, dan jika salah satu mereka benar, kenapa nama Kasmujo tidak ada di skripsi? Apakah justru skripsi yang diakui UGM sebagai skripsi asli Jokowi adalah skripsi abal-abal? Semua fakta ini hanya mengundang tanda tanya besar, yang butuh pembuktian lebih lanjut. Namun kontroversi pernyataan Andi Pramaria tidak berhenti sampai di situ. Andi Pramaria juga menyebut bahwa pada saat mereka kuliah, belum ada jurusan di Fakultas Kehutanan. Pernyataan ini pun berbeda dengan pernyataan Jokowi. Jokowi menyebut bahwa saat kuliah, dirinya belajar di jurusan teknologi kayu. Jadi kita itu dulu itu tidak ada, di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu, di zaman saya itu tidak ada jurusan. Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, Dalam momen pertemuan Rismon CS dan pihak Rektorat UGM, pada tanggal 15 April lalu, pihak Rektorat pun mengakui bahwa pada masa Jokowi kuliah sudah ada pembagian jurusan. Nah, ini yang menarik adalah ketika saya pertanyakan tentang jurusan tersebut, ini ada sebuah jawaban yang aneh dan lucu. Jadi jawaban dari tim UGM tadi mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang betul ada 3 jurusan, yang kemudian ada 4 jurusan. Ya, 3 menjadi 4. 3 menjadi 4 begitu. Terlepas dari kontroversi nama jurusan teknologi kayu yang diklaim Jokowi, namun satu hal yang pasti bahwa pada masa itu sudah ada pembagian jurusan. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Andi Pramaria dengan mengatakan bahwa belum ada pembagian jurusan di masa mereka kuliah? Apakah pernyataan Andi Pramaria hanya ingin bermaksud menyelamatkan muka Jokowi yang salah menyebutkan nama jurusannya? Berbagai kisah berbeda yang dituturkan Andi Pramaria membuat kita bertanya-tanya, kenapa tidak ada konsistensi dalam setiap penelusuran sejarah Jokowi, baik yang dituturkan Jokowi sendiri atau yang disampaikan pihak kampus maupun orang-orang yang mengaku teman seangkatan Jokowi? Bagaimana menurut kalian sendiri? Adakah fakta tersembunyi di balik kontroversi ini? Atau ini hanya human error, mengingat kejadian yang dituturkan sudah terjadi lebih dari